Halo teman-teman, Assalamualaikum. Saya Oscar. Saya sekarang ada di Tosan Cafe yang berada di Jalan Timbung 2. Nah, di sini kami akan mewawancarai owner cafe ini. Halo Abang, Halo. terima kasih atas kesempatan waktu Abang untuk kami wawancarai. Ada beberapa pertanyaan ini Bang. Oke, satu. Apa bentuk bisnis atau usaha yang sedang abang jalankan ini dan apa motivasinya? Kalau bentuk bisnisnya di sini tuh kedai kopi, lebih ke F&B kan, makanan, minuman, tempat tongkrongan anak muda. Motivasi kita tuh buka ini ya, memotivasi anak muda untuk nongkrong sambil bisa menghasilkan duit. Jadi kayak kita tuh buka usaha nggak sekedar nongkrong main sana sini, sekedar nongkrong berkawan. Kita pun mau punya penghasilan juga dong ya kan. Iya. Kayak opsinya kita buka usaha jualan kopi. Dalam bisnis ini, abang bagaimana memanajemenkan keuangan abang? Manajemen keuangan itu banyak sih manajemennya. Kita kayak hitung-hitung kos modal, jadi keuntungan kita pisahin, kita bagi dengan misalnya kayak malam ini ada tuh kan setiap harinya kita harus ngisikan duit berapa untuk biaya operasional, contohnya biaya sewa, biaya gaji karyawan, listrik dan lain-lain, belanja bahan baku perharinya misalnya 150, itu udah kita sisihkan. Jadi kita amankan dulu kan supaya bisa tetap berjalan dan nggak mogok di tengah jalan. Iya. Oke, bagaimana sih Abang cara Abang manajemen waktu Abang di tengah kesibukan yang Abang alami? Kalau manajemen waktu pasti ya kita minta namanya manusia kan, Iya. sendiri kan, nggak mungkin kita bisa ngurus semuanya. Tadi lah gunanya kita pakai tim. Di sini ada 2 tim, ada 3 tim kita. Jadi bagi waktu ada 2 shift, yang pagi dari jam 9 sampai jam 5, jam 3 sampai jam 11. Ada 2 shift, ada yang gantikan. Dari Abang sendiri, ini gimana sih Abang cara Abang memilih karyawan yang bisa bekerja dengan Abang? Nah, kalau boleh tahu ada berapa sih Abang karyawan yang bekerja di bisnis Abang ini? Oh, kalau yang kerja di Tosan ini ada 4 ya, sama Hengki sama Mas kerja ya. Iya. 4 lah, termasuk sama saya sendiri kan. Kalau memilihnya ya kita pasti lebih selektif lagi memilih kan, nggak sembarangan. Yang jelas kita memilih orang yang lebih terbuka lagi, mau bekerja sama tim, nggak ada iri hati segala macem, kerja ikhlas. Pastinya kita kasih salary yang lebih mungkin lah kan, agar dia pun kerja nggak terlalu capek kali, banyak makan hati segala macem kan. Iya. Kira-kira seperti itulah ya kan, berdasarkan pengalaman dia juga yang kita ambil. Ada pengalaman pun ya bisa aja kita terima, cuman ya intinya mau belajar ya kan. Gimana sih cara Abang mempertahankan karyawan baik yang banyak punya prestasi atau yang punya banyak kreativitas? Cara mempertahankannya Iya. gitu ya, mempertahankannya pasti kita kasih kebutuhan dia sampai kalau bisa terpenuhi kan. Jangan sampai karyawan itu kerja di tempat kita ngerasa kekurangan, walaupun nggak banyak sih dia bisa ngebuat bertahan hidup. Ya itu aja sih. Apa motivasi Abang untuk tim atau karyawan Abang buat mencapai tujuan bisnis ini? Motivasinya lebih tepatnya bisa lebih maju lagi sih. Contohnya di kedai kopi ini kan kita banyak keuntungan, bisa menambah relasi, ngomong sama customer, interaksi, berhadapan langsung sama customer kan. Terus juga menambah ilmu-ilmu baru tentang dunia kopi, F&B, pengalaman kerja lah tepatnya, biar kita bisa maju ke depannya pun ada kerjaan, insya Allah bisa ada tawaran yang lebih menarik ya kita bisa terima aja kan. Iya. Kerjaan lain. Bagaimana cara Abang untuk menangani masalah atau konflik dalam tim atau karyawan Abang?
konflik. Biasanya kalau konflik itu kita selalu briefing kan ya kan. Ya, selalu briefing ya agar supaya kami kayak sama-sama saling terbuka. Apa kesalahan yang harus kita biasanya tuh seminggu sekali kita briefing, evaluasi apa yang harus kita buat ke depannya, kita antisipasi ketika terjadi masalah ini nanti kita menyelesaikannya kayak mana, ketika terjadi ini kita menyelesaikannya gimana, ya lebih tepatnya briefing lah kita kan, biar saling terbuka, nggak ada di belakang-belakang yang lain kan. Apa strategi abang sendiri untuk meningkatkan penghasilan perusahaan abang? Apa tadi? Ulang. Strategi abang Strategi meningkatkan Penghasilan, ya, ya. penghasilan. penghasilan. Strategi kita lebih tepatnya kuat di konten ya, sosial media. Karena kan Buat di sosial zaman media. Promosi ya. zaman era digital kan, Iya, iya. apa-apa semua di sosial media. Nah zaman sekarang ini kalau usaha tanpa diiringi sosial media kita kalah Iya, sama yang betul, lainnya betul. kan. Sosial media juga kita paling utamai di sini pelayanan. Oh iya. Pelayanan kita kasih yang terbaik pastinya ke semua orang, kita nggak pilih-pilih orang, mau tua, muda, anak kecil sekalipun Iya. kita layani dengan penuh hati pastinya. Ibaratkan pembeli adalah raja ya. Tapi kita pun punya SOP kan, Iya. jadi pembeli adalah raja, benar, kita punya SOP juga Iya. dari kita sini. Oke, itu aja. Gimana sih cara abang untuk menarik pelanggan dan bagaimana cara abang untuk mempertahankan pelanggan? Untuk ngambil pelanggan lebih tepatnya kita kuat di sosmed sih. sosmed, kita kuat di sosmed segala macam, kita promosi kan, kayak ada temen-temen nih kita manfaati dong untuk promosi, mana yang bisa ngebantu untuk mempertahankan, kita pasti kuat di pelayanan kita kan, kita kasih yang terbaik, kita hidangi menu-menu makanan dan minuman yang terbaik semaksimal mungkin lah supaya membuat dia balik kembali kan, saya kira seperti itulah. Kalau cara abang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan gimana? Meningkatkan kepuasan pelanggan itu lebih tepatnya kita kasih menu-menu tambahan, misalnya kayak ada pelanggan mau memesan kopi tapi dia mau request, dia minta yang seperti ini, kita fine-fine aja tuh, kita kasih aja segala macam, mau request lebih kurang seperti itulah. Bagaimana abang menentukan tujuan perusahaan ini dan bagaimana sih bang cara abang menangani masalah yang ada di perusahaan, di bisnis abang ini? Ya namanya bisnis tentu pasti ada masalah aja kan. Sebelum masalah itu datang pastinya kita udah ada antisipasi, lebih tepatnya kita setiap minggu sekali itu atau seminggu 2 kali kita ngadai briefing segala macam, kita saling tukar pikiran kayak mana nih ke depannya kalau terjadi seperti ini. Kita mudah-mudahan udah ada lah itu pegangan kita, kalau ke depannya seperti ini kita ngelakuin apa, kira-kira seperti itu. Berarti harus kuat mental ya. Harus kuat mental, namanya usaha kan pasti ada aja masalahnya, nggak ada yang instan kan, kita harus percaya proses. Terakhir nih bang, tips dan motivasi dari abang nih buat orang-orang yang mau membuat bisnis. Motivasinya lebih tepatnya itu untuk membuat kita kaya sih dalam bisnis ini. Kaya. Karena di Indonesia nih kalau menurut abang sendiri kita kerja payah untuk kaya, sedangkan kerjaan sekarang aja semua apa-apa butuh S1. Iya. Sedangkan kita kuliah aja udah menghabisi waktu 4 tahun, ngeluarin banyak biaya sampai kerjaan ditanya pengalaman segala macam. Jangan kita kerja cari pengalaman kan. Kenapa ditanya harus ada pengalaman? Ya solusinya kita buka usaha, walaupun itu awalnya sakit, ya jalani aja kan. Namanya usaha, ada sakitnya nanti kemudian sukses. Ya, insya Allah kalau kita terus konsisten ngebuka, evaluasi, mengikuti perkembangan zaman, kita modifikasi usaha kita, apa yang kurang, minta saran dari teman, customer, segala macam, kita perbarui lah. Insya Allah itu pasti bagus. Nah, sehubung nih bang, pertanyaan-pertanyaan ini sudah habis. Apa sih bang pesan dan kesan abang selama kami wawancarai? Gimana pesan dan kesannya?
Ya. Keren sih orang ini ya kan. Mahasiswa semester berapa? Semester 2. Semester 2. Seumuran lah kita kalau dibilang kan. Supaya sih. Tapi berani datang ke sini ngajukan diri untuk wawancara, keren. Buat kalian semangat terus lah, pastinya belajar yang bagus ya kan, kuliah yang bagus. Insya Allah pun kalau kalian mau buka kayak gini, kita bisa bantu. Amin ya, semoga juga bisnis abang ini bisa berkembang. Ya, amin. Bisa bikin banyak cabang nih. Amin. Tahu ya kan? Udah. Baik nih bang, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih bang sekali lagi sudah menyempatkan dan mengizinkan kami untuk wawancara dengan ownernya langsung nih. Terima kasih juga bang, mungkin jawaban-jawaban abang tadi bisa jadi pengalaman atau pelajaran dari kami. Terima kasih bang sekali. Terima kasih. Sekian wawancara dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.